ini haram, yang ini halal, yang ini dilarang, yang ini diperbolehkan. Maka dalam berbicara halal dan haram itu yang paling mendasar adalah keimanan kita tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hal ini menjadi sangat penting sekali. Di dalam Al-Quran Allah sampai berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan sekali-kali mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat An-Nahl ayat 115. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih famanitturra ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Allah telah melarang bagi kita semuanya untuk mengkonsumsi atau memakan bangkai, yakni hewan yang mati dengan tanpa disembelih secara syar'i. Definisi daripada bangkai itu hewan yang mati dengan tanpa disembelih secara syar'i. Apapun hewannya, selama dia mati dan tidak melalui sembelihan, maka disebut bangkai dan hukumnya haram. Contohnya, ada kambing yang dia tidak disembelih tiba-tiba mati, ada ayam tertabrak motor maka dia mati, atau contoh yang kecil, lalat yang mati di depan kita, itu juga disebut bangkai. Atau semut yang mati itu juga disebut bangkai. Allah mengharamkan bangkai, Allah mengharamkan darah, atau yang mengalir, darah yang mengalir. Kemudian walahmal khinziri, Allah mengharamkan daging babi. Haram ini merupakan hukum yang ditetapkan Allah.
Artinya ketika Allah menetapkan satu hukum sebagai seorang mukmin, hendaknya kita menerima hukum itu dengan sepenuh hati. Artinya begini, kadang orang itu mereka muncul sebuah pertanyaan, kenapa daging babi kok diharamkan gitu, atau kenapa ini kok diharamkan. Mereka mencoba mencari alasan-alasan di balik hukum keharaman tersebut. Kalau bagi seorang mukmin, sebagaimana dalam pandangan Imam Sya'rawi di dalam tafsir beliau, sebetulnya dengan Allah menetapkan satu hukum di dalam Al-Quran ini sudah cukup sebagai alasan. Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, dasar daripada diharamkannya daging babi ya ayat Quran, dasar daripada diharamkannya bangkai ya ayat Quran. Cuma kadang orang itu dia terus bertanya-tanya, akhirnya mereka mencoba menggali sesuatu yang tersembunyi. Contohnya ada orang berkata, setelah melakukan penelitian panjang, oh ternyata di dalam daging babi itu ada sebuah cacing, yang cacing itu bila dikonsumsi oleh seseorang itu sangat berdampak negatif. Karena itulah maka memang di dalam Islam dilarang. Kalau dalam hukum orang tadi bila berbicara alasan keharamannya karena ada cacing, itu salah, karena bisa dibalik pertanyaannya. Umpamanya orang yang menyebutkan tadi disodorkan sebuah daging babi yang sudah dipastikan, Pak Dokter umpamanya atau Profesor, daging babi ini saya pastikan higienis, nggak ada cacingnya. Apakah kemudian ketika nggak ada yang disebutkan tadi daging babi menjadi halal? Itu tidak bisa. Makanya hal seperti ini disebut ta'abudi, sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada kita, dan kita yang paling mendasar adalah mengimaninya. Satu contoh begini, ada dua ayam, yang satu umpamanya jamaah menyembelih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayam yang satu tertabrak motor. Kemudian dua ayam itu diolah, dikasih bumbu yang sama, dimasak yang sama. Dua ayam tadi rasanya sama apa beda? Pasti sama, nggak akan ada perbedaan. Ada orang dia kerja dengan sekuat tenaga dengan cara yang halal, kemudian dia dapat 100.000. Ada orang mencuri, dia juga dapat 100.000. Fungsi 100.000 bagi orang yang kerja keras dan orang mencuri itu sama apa tidak? Sama. Umpamanya ada orang dia berkata, wah yang namanya zina itu prakteknya seperti ini, seperti ini. Orang menikah ketika dia senggama dengan istri pun mungkin prakteknya sama dengan orang zina. Tapi hukum berbeda. Yang ini haram, yang ini halal, yang ini dilarang, yang ini diperbolehkan. Maka dalam berbicara halal dan haram itu yang paling mendasar adalah keimanan kita tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hal ini menjadi sangat penting sekali. Di dalam Al-Quran Allah sampai berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan sekali-kali mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Allah menetapkan perkara ini halal, selamanya akan halal. Meskipun kadang orang, wah saya jijik, wah saya nggak mau. Dulu ada seorang sahabat, dia tuh sumpah memakai nama Allah, demi Allah saya tidak akan memakan katakanlah daging onta. Maka para sahabat yang lain pada saat itu mereka melakukan jamuan, ada daging unta, sahabat tadi ditawari, mari makan. Maka sahabat yang telah bersumpah, karena dia telah bersumpah, dia berkata, oh daging unta bagi saya sudah haram.
Allah langsung menurunkan ayat, kamu jangan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah. Ataupun dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kitabah hadza halalun wa hadza haram. Kamu jangan mensifati berdasarkan lidah kamu yang ada di dalam Al-Quran, oh ini halal, oh ini haram, menurut saya ini halal, menurut saya ini haram. Itu nggak bisa. Orang nggak bisa semerta-merta katakanlah, oh menurut saya, menurut saya. Karena halal dan haram itu ketetapan Allah. Dia kok berani menurut saya? Lah Anda itu siapa? Oleh sebab itu halal dan haram itu kaitannya dengan akidah. Dan yang menjadi poin paling mendasar dalam masalah halal haram itu bagaimana kita mengimaninya. Setelah kita mengimaninya baru kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melalui ayat ini Allah memberikan toleransi bagi seseorang yang dia dalam keadaan terpaksa, maka dia boleh selama dia tidak melampaui batas. Artinya satu contoh, ada orang dia nggak ada makanan apapun, adanya cuma daging babi. Kalau dia tidak makan itu, dia bisa mati. Secara hukum dibalik, yang tadinya haram tapi karena sekarang dalam keadaan darurat, malah secara hukum dia wajib untuk memakan. Nah ini ketetapan-ketetapan yang telah berlaku di dalam syariat agar kita semuanya bisa menjalankannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah ridho dan semoga kita semuanya senantiasa oleh Allah diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.